Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sahabat mujizat dan kisah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semuanya merasakan mujizat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang sudah kita hari-hari yang sudah kita lewati dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji kebesaran nama Tuhan. Sebelum kita mengangkat setiap puji-pujian kita, saya berikan kita kesempatan untuk bersama teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita katakan satu pujian yang berkata, tak terbatas kuasa Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat
buat kasih setia dan anugerah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang melimpah atas kami. Kami bersyukur buat rahmat-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang selalu baru tiap pagi buat kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, karena kami sadar firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan menuntun kami menjadi kekuatan firman-Mu itu, membawa kami kepada perjalanan kehidupan. Apapun yang ada di dalamnya, firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Tuhan berfirman-Lah Engkau Bapa, kami telah siap mendengarkan-Mu. Urapi kami semua, Roh Kudus-Mu bekerja buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Allah. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa bagi kita Bapak dan Ibu Saudara. Dia yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Nah, saya saat ini akan membacakan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara tentang Ulangan pasal yang ke-28 ya. Ulangan pasal yang ke-28 ya. Kita akan baca ayat ini Bapak Ibu Saudara dengan satu perikopnya berkat. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu tema, syarat untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ya, jadi ada syaratnya loh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya sering kali katakan keselamatan itu Yesus datang mati di atas kayu salib itu tanpa syarat. Ya. Dia datang tidak mati kamu harus begini dulu, enggak. Nah, tapi yang selamat ya harus pakai syarat. Apa? Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kedatangan Tuhan menebus dosa manusia itu tanpa syarat. Nah, lalu tapi kalau berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara itu tentunya pakai syarat. Oleh karena itu hari ini kita akan bicara tentang syarat menerima berkat Tuhan. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi saya baca saudara, ya kita akan nanti baca semua lihat-lihat itu. Nah, tapi yang kita baca hari ini cuma sampai ayat 6 saja. Katakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya. Sudah ya, masih ada jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Lalu ada lagi kalimat di situ, kamu tidak akan pernah meminjam, tapi kamu akan meminjamkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, seringkali ayat ini menjadi ayat favorit buat setiap baik pengkhotbah, baik juga yang dikhotbahin. Ini ayat favorit, ayat yang begitu menggairahkan kehidupan Bapak dan Ibu Saudara, ya, menggairahkan kehidupan. Bayangkan saudara diberkati di kota, diberkati di desa, ya, diberkati engkau di kota, dikatakan itu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Nah, ini kan kita ini selalu mau ingin diberkati di kota-kota, kita diberkati pekerjaan kita, diberkati bisnis kita, diberkati semua aktivitas kita di kota. Dan lalu di ladang diberkati ladang kita, hasil tanaman kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan semua kita punya merindukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata ada persyaratannya. Tidak hanya sekedar diberkatilah engkau di kota, diberkati di ladang, jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Kau tidak perlu meminjam, hanya meminjamkan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan berarti itu terjadi dengan sendirinya. Ada persyaratannya. Apakah persyaratannya itu? Saudara, yang pertama dikatakan dari ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi hal yang pertama adalah kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah.
Coba kita merenung seberapa kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Di gereja, Bapak Ibu Saudara, seringkali sambil mendengar firman, buka Facebook, sambil mendengar firman, buka WhatsApp, sambil mendengar firman, macam-macam saudara bersama Tuhan. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri, kecanggihan teknologi membuat buku tua itu sudah tidak lagi menjadi prioritas kita bawa ke gereja, karena semua sudah dimasukkan di handphone kita. Nah, dari segi teknologinya ya nggak boleh disalahkan saudara. Yang menjadi masalah, adakah kita pada waktu kita duduk mendengarkan suara Tuhan Allah yang dikatakan sungguh-sungguh itu menghormati firman itu, saudara. Kita hormati, kita serius, kita mendengarkan baik-baik, tidak bercabang pikiran kita, tidak bercabang telinga kita, tidak bercabang perhatian kita melalui handphone kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi sungguh-sungguh kita mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Membaca firman Tuhan itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita punya waktu untuk membaca firman Allah? Nah, ini kan menjadi masalah, Bapak Ibu Saudara. Kita ingin diberkati, tapi baca firman kita nggak pernah. Tuntunan untuk diberkati itu kan firman, nggak ada yang lain, saudara. Kerja kerasmu, kekuatanmu itu terbatas, tapi firman tidak pernah terbatas untuk memberkati kita. Tapi kita malas, Bapak Ibu Saudara, untuk baca Alkitab. Ya, malas kita baca Alkitab. Nah, kalau umpamanya seperti begini, kita baca Alkitab ini biasa ini, saudara. Ini jadwal, ini rutinitas kita. Tapi baca Alkitab itu kita berikan waktu di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Tapi kita masih berikan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan dengan membaca firman Tuhan, mungkin mendengarkan dari Alkitab elektronik. Ya, kita betul sungguh untuk mendengarkan, Bapak Ibu Saudara, untuk membaca. Supaya apa? Supaya penuntun untuk diberkati itu ada pada diri kita. Saya seringkali katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesehatanmu, kesembuhanmu, mujizat, dan mungkin berkat-berkatmu, apapun itu tidak pernah tersimpan di rumah sakit, tidak pernah tersimpan di bank, tidak pernah tersimpan di tempat pekerjaan dan bisnismu, tapi hanya tersimpan dalam firman Allah. Jadi kalau kau betul-betul membaca firman Allah, disitulah tuntunan Tuhan ada pada kita untuk kita diberkati dengan luar biasa. Harus sungguh-sungguh mendengar. Kita bisa melihat kepada Ibu Saudara, ini dari segi mendengar. Abraham, dia serius dengarkan Tuhan. Tuhan bilang Abraham keluar dari negeri nenek moyang, pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dia dengar baik-baik, saudara. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, apa yang kita mau lakukan? Itu yang karena bagian gimana kita melakukan. Ya. Lalu siapa lagi? Yosua, dia dengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan panggil Yosua dan berkata, Yosua, kau yang akan membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan ini. Dia dengar. Yosua mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 2, yang kesukaan adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi kita harus mau merenungkan kesukaan kita Taurat Tuhan. Tapi kita kan tidak, saudara. Kesukaan kita ya chatting-chattingan, hihi, ho, itu yang menjadi kesukaan kita. Makanya tidak aneh kalau kehidupan kita biasa-biasa saja. Di kampus kita biasa-biasa, di sekolah kita biasa-biasa, di tempat pekerjaan kita biasa-biasa. Harusnya anak Tuhan nilainya di atas rata-rata. Harusnya dinilainya di atas rata-rata. Tidak ada yang standar. Ya. Pelayanan kita nggak boleh standar, harus di atas rata-rata. Nah, itulah orang yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, syarat yang kedua, saudara, mutlak ini. Syarat yang kedua untuk menerima berkat Tuhan, yang kedua adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi melakukan firman itu harus setia. Ya, nggak boleh lakukan sekali, besok nggak lagi. Setia, terus menerus. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, harus melakukan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengatakan, apa yang kita lakukan kalau kita tidak pernah mendengarkan firman? Apa yang kita lakukan kalau kita nggak membaca firman itu?
Setiap hari kita baca, renungkan saudara. Supaya ada Tuhan yang menuntun kita. Firman ini menuntun saudara. Maka Mazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Sayang sekali loh saudara. Banyak orang mempertajam ilmunya dengan buku-buku lain, dia baca. Tapi dia nggak pernah baca Alkitab. Makanya bisa pintar, hebat, tapi sombong. Tapi orang yang suka dengan firman Allah, setinggi apapun dia diangkat Tuhan, tetap dia rendah. Tetap dia merendahkan diri, tetap dia merendahkan hati saudara. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Disitulah akan kita melihat bagaimana Allah akan menolong kita. Perhatikan baik, dikatakan di sini ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Seterusnya saudara masih ada. Jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Kau tidak pernah meminjam, tapi kau meminjamkan kepada banyak orang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kuncinya dari mana? Dengar firman, lakukan firman. Ya. Akhir tahun saya sudah sampaikan nasihat Tuhan bagi gereja kami. Ya mungkin Bapak Ibu kalau mau lihat di YouTube silakan. Tanggal 10, tanggal 31 Desember dan juga tanggal 1 Januari 2023 silakan Bapak Ibu Saudara lihat. Ya, paling tidak saya mau ulang ya. Nasihat Tuhan bagi Yosua itu juga menjadi nasihat bagi kita. Ya, yang pertama nasihatnya adalah nasihat yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini penting. Kita pegang ini, penting banget kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kenapa? Kita nggak bisa atur orang yang di kiri kanan kita, ngomong sopan, menyinggung perasaan atau tidak menyinggung perasaan, kita nggak bisa atur. Suka-suka orang yang di kiri kanan kita mau bicara apa, mau bikin apa, mau buat apa. Jangan sampai hati kita rusak. Ketika hati kita rusak gara-gara nggak kuat menerima omongan kiri kanan saudara, kau akan gagal dalam segala perkara. Yang ada cuma kesal, sakit hati, benci, itu aja yang ada. Dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita nggak fokus lagi kepada Tuhan. Fokusnya kita kepada hati kita yang terluka. Nah, oleh karena itu Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Yang kedua dikatakan, bertindaklah dengan hati-hati. Ayo hati-hati bertindak, jangan sembarang bertindak, hati-hati. Yang ketiga saudara, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau kau mau meraih berkat Tuhan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan tidak terlibat kepada orang yang selalu menyimpang ke kiri dan ke kanan untuk mencurahkan berkatnya. Tidak. Sehebat apapun engkau, sekuat apapun engkau, Allah tidak pernah terlibat untuk memberkati hidupmu kalau engkau berjalan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang keempat dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, perhatikan tuh. Memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan itu siang dan malam. Selanjutnya dikatakan, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Luar biasa loh saudara. Jadi ada persyaratan. Ya. Lalu yang kelima dikatakan apa nasihat Tuhan bagi kita adalah jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Jadi nasihat ini perlu buat kita saudara. Perhatikan ketika nasihat ini didengar oleh Yosua, maka Allah campur tangan bagi bangsa itu. Mereka bisa menyeberangi sungai Yordan yang deras. Ya, mereka bisa mengalahkan semua penduduk yang dikatakan tinggi gede seperti raksasa, penduduk makan penduduk, tapi takluk semua, punah semua. Itu Tuhan menyertai mereka. Lalu mereka bisa tinggal dengan damai sejahtera di Kanaan saudara. Sekalipun ada musuh banyak, tapi ada shalom buat mereka. Nah inilah merupakan hal yang penting bagi kita.
Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara yang kita sama Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, yuk mau apapun saudara, mungkin sakit, mungkin lemah, mungkin bisnis lagi bermasalah, usaha bermasalah, rumah tangga bermasalah, kejadian kita dengan teman-teman kita bermasalah, siapa apapun itu saudara, kuncinya supaya kita dapat berkat hari ini, dapat berkat untuk seterusnya. Yang pertama itu dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, lakukanlah firman Tuhan dengan setia, maka engkau akan melihat. Ya, kau akan melihat tanpa kita nuntut Tuhan. Itu terjadi bagi kita semua. Ini kita banyakkan nuntut tapi nggak banyak melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Tuntutan kita banyak, Tuhan, kalau kau nggak berkati aku nggak mau melayani lagi. Yang nggak usah melayani. Kesal kita nggak melayani saudara, bukan berarti Tuhan jadi berubah, bukan Tuhan. Nggak ada masalah bagi Tuhan kok. Ya, Tuhan, kalau saya nggak dihargai di gereja ini, kalau saya nggak ini di gereja ini, saya akan mundur. Ya nggak ada masalah. Ingat, dengan mundurnya kita bukan berarti Tuhan jadi berubah. Tetap dia Tuhan. Nah maka oleh karena itu jaga hatimu. Ya jaga hati. Kuat, teguh. Itu yang penting Bapak dan Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, mari kita belajar supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan itu dengan setia, sehingga kita akan menerima berkat Tuhan itu dicurahkan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar dalam ibadah sahabat mujizat ini. Tuhan, Engkau tuntunlah kami supaya kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan setia, sehingga Tuhan kami akan melihat berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kami, berkat kemuliaan-Mu, berkat kebesaran, keagungan-Mu, berkat kesembuhan, berkat mujizat kami terima dari Tuhan, karena kami ditemukan Tuhan adalah pendengar firman yang sungguh-sungguh. Kami ditemukan Tuhan pelaku firman yang setia, dan sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau. Kami serahkan semua umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Siapapun yang sakit, siapapun yang lemah, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Oleh luka bilur-bilur Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam usaha, sembuh dalam tubuhnya, sembuh dalam semua perasaan-perasaan, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mulai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun kita berada. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu Saudara. Jangan pernah takut. Maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.